Bagi umat audio yang ingin mengenal produk Phenom Car Audio, pada tanggal 22 Juni ini akan ada acara Phenom Experience yang dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore di Mall Mega Glodok Kemayoran. Acara ini juga diwarnai dengan lomba fotografi yang bisa diikuti oleh umum. Tentu saja banyak sekali hadiah-hadiah yang bisa kalian dapatkan. Bagi para umat audio yang datang, jangan lupa mendaftar untuk mendapatkan merchandise. Sampai jumpa di lokasi. Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil. Kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat berhubungan dengan kondisi pemasangan plug and play. Karena meskipun di seluruh mobil itu kebanyakan kita bisa menggunakan kabel plug and play tanpa ada masalah untuk memasang sistem audio baru dan juga prosesor seperti Pandora, speaker, dan juga subwoofer kolong yang nantinya kita akan gunakan untuk meningkatkan suara di dalam kendaraan itu sendiri, ada beberapa kendaraan yang mengharuskan kita untuk memodifikasi lebih lanjut kondisi dari kabel plug and play yang akan kita gunakan karena konfigurasi speaker yang dimiliki oleh mobil tersebut berbeda kondisinya. Nanti akan kita jelaskan di papan tulis yang sudah kita siapkan di belakang untuk para umat audio sekalian. Yang paling pertama harus kita perhatikan di dalam kendaraan kita adalah kita harus lihat berapa banyak speaker yang ada di dalam kendaraan itu sendiri. Kasus yang kita temukan kemarin di Poison Store ini terkait dengan Toyota Rush yang tipe GR. Jadi di papan tulis akan kita jelaskan untuk para umat audio sekalian, yaitu problem konfigurasi dari 3 baris. Jadi mobil yang dia itu panjang belakangnya sampai dia itu memiliki baris ketiga, ada kendaraan yang dilengkapi dengan speaker untuk baris paling depan, tengah, dan belakang. Mobil-mobil premium seperti Alphard atau Toyota Foxy itu konfigurasinya seperti itu. Tetapi untuk Toyota Rush ini, dia juga ternyata memiliki speaker pada baris ketiganya. Tetapi yang harus jadi perhatian, bagaimana cara speaker baris ketiga itu berbunyi. Sekarang kita kembali ke papan tulis. Jadi ini adalah problem konfigurasi 3 baris yang terdapat pada mobil Rush GR tersebut. Seperti biasa, dari head unit itu dia keluarannya 4 channel. Jadi dia itu konfigurasinya front sama rear. Untuk bagian frontnya, left sama right itu normal. Tetapi untuk bagian belakang, dia itu ada speaker untuk mid row atau bagian tengah dan third row, bagian yang paling belakang. Uniknya, dia itu antara bagian speaker tengah dan belakang itu terhubung pada jalur yang sama. Jadi kalau kalian yang memiliki mobil Toyota Rush yang tipe GR, coba kalian itu masuk ke dalam menu yang ada di dalam head unit dan pindahkan fader untuk meninjau bagian depan dan bagian belakang dari suara mobil kalian. Begitu kalian itu pindahkan fader ke bagian belakang, kalian pasti akan mendengarkan suara itu berbunyi pada speaker tengah dan bagian baris ketiga. Ini bisa memberikan indikasi permasalahan kalau kita itu menggunakan kabel plug and play tanpa melakukan perubahan, sehingga kita bisa menciptakan jalur yang baik dan juga time alignment yang kita butuhkan untuk menciptakan suara yang lebih baik. Mobil yang datang ke Poison itu ternyata dia sudah dilengkapi dengan berbagai macam kelengkapan yang dipasang di dealer semi Phenom malah. Dia itu dilengkapi dengan VPR 46 MK3, speaker Exodus, bahkan bagian depan dan tengahnya sudah diganti, dan juga subwoofer kolong VX 8.2A. Pemasangannya dilakukan secara plug and play. Tetapi dia memiliki konfigurasi yang biasanya tidak kami lakukan kalau kami menerima mobil Toyota Rush tipe GR seperti ini. Saya akan jelaskan pada para umat audio. Cara pemasangan plug and play pada umumnya jika menggunakan Pandora 46 seperti yang di dalam mobil Rush GR ini, dia itu menggunakan si 46 seperti konfigurasi untuk two-way aktif. Jadi channel 12-nya untuk Twitter, channel 56-nya itu digunakan untuk midbass di bagian depan juga, dan channel 34 itu digunakan untuk jalur belakang.
Nah, disinilah terletak anehnya di suara mobil tersebut. Kabel yang kita gunakan masih plug and play dan jalur 3/4-nya itu masih terhubung dengan speaker tengah dan speaker belakang, mengakibatkan yang terjadinya gagal time alignment. Jadi tarik-tarikan antara speaker tengah dan paling belakang untuk supaya bisa sampai ke depan itu dengan menggunakan jalur yang sama, dia tidak bisa maksimal. Jadinya konfigurasinya itu mengharuskan settingan dilakukan dengan cara yang sangat tidak lazim. Ini yang menjadi pertanyaan sama si pemilik mobil, dan dia juga sudah konsultasi dengan si dealer yang memasang sistem itu, tetapi sepertinya showroom resminya sendiri tidak mengerti kenapa suaranya itu bisa jadi seperti itu dan malah tidak bagus jadinya. Jadi kita nanti akan menciptakan bagaimana solusi kita lakukan untuk mobil tersebut. Sekarang kita berlanjut mengenai solusi yang kita kerjakan untuk Toyota Rush GR tersebut, dan juga bagaimana rekomendasi yang kita bisa terapkan supaya para umat audio tidak salah melakukan instalasi jika memiliki mobil dengan tipe yang sama. Ini adalah cara pemasangan yang benar menurut Poison Store, dan kita juga sudah pernah beberapa kali melakukan hal seperti ini untuk Toyota Yaris GR yang memiliki speaker terpisah untuk ketiga barisnya, dan kita itu menciptakan sistem di mana kita memanfaatkan jumlah channel yang benar dari Pandora VPR 46 MK3 atau kita menggunakan Pandora VPR 2.8 sehingga masing-masing sistemnya itu bisa berdiri secara independen. Seperti ini konfigurasinya. Pandora 46 kita gunakan untuk menjalankan channel front menggunakan jalur 5 dan 6. Itu jalur yang memiliki watt yang paling kuat. Jadi untuk speaker bagian depan kita tetap menggunakan yang namanya passive crossover, supaya kita itu bisa menjalankan tweeter dan mid bass langsung pada satu jalur. Ini jadi front plus passive crossover. Jadi ini jalur front sudah independen. Kemudian channel 1-2 kita gunakan untuk jalur tengah, speaker kiri kanan di pintu tengah. Lalu kemudian jalur 3/4 kita gunakan jalur sendiri untuk speaker bagian belakang atau rear row atau third row, itu speaker jalur di baris ketiga. Jadi masing-masing baris di mobil tersebut yang speakernya itu jumlahnya ada 3 baris, itu masing-masing terhubung dengan konfigurasi yang independen di masing-masing baris. Jadi dengan demikian kita itu bisa mengatur time alignment dengan lebih tepat antara speaker paling belakang, tengah, dan speaker depan tanpa kita itu harus mengorbankan suara bass di dalam kendaraan itu sendiri. Oke, ini ada trik lebih lanjut dari Poison Store. Kalau kita ingin menggunakan subwoofer di mobil dengan 3 baris seperti itu, kalau bisa disarankan untuk memindahkan subwoofer ke baris bagian belakang agar tidak terjadi bass cancellation. Jadi kita melakukan hal ini juga di mobil tersebut, di mana kita memindahkan subwoofer yang tadinya diletakkan di kolong bangku untuk kita taruh di bagian paling belakang. Dengan demikian dia itu bisa bersinergi dengan speaker paling belakang untuk melontarkan suara bass ke bagian depan kendaraan dan juga menjalar ke seluruh ruangan dengan sangat baik. Kita itu bisa meningkatkan suara bass sehingga merata di dalam kendaraan bahkan hanya dengan menggunakan subwoofer VX 8.2A. Dengan memindahkan subwoofer dari bagian kolong bangku depan ke baris paling belakang sekali, kita bisa menciptakan suara bass yang lebih bagus dan juga time alignment yang sangat pas. Untuk suara itu memang ada di front tetapi sedikit lebih mundur, tapi di tiap baris itu suaranya itu tidak ada yang aneh, dan juga suara low bass dari speaker tengah dan juga speaker paling belakang itu suara kick bassnya itu masih ada semua. Kita berhasil menurunkan pemotongan frekuensi high pass yang tadinya dipaksa di 250 di sini menjadi 65 dan 85 di konfigurasi yang sudah dibenarkan oleh Poison Store tadi. Ini kita bisa menghadirkan suara yang lebih proper di mobil yang memiliki 3 baris tersebut. Jadi para umat audio, buat kalian yang sudah memperhatikan video ini dari awal,
kita harus tentukan bagaimana cara kita itu membangun konfigurasi di mobil tersebut. Meskipun kita itu bisa masangnya secara plug and play, tetapi tidak sepenuhnya plug and play untuk mobil yang memiliki speaker yang row-nya itu ada 3 baris seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan jumlah channel untuk menciptakan row-row independen, dan jangan sampai ada channel yang masih terhubungan antara speaker di baris yang berbeda. Ini bisa sangat mencelakakan time alignment yang seharusnya itu bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan suara di dalam kendaraan tersebut. Kalau kalian itu ingin menggunakan sistem yang aktif untuk bagian depan seperti konfigurasi seperti ini, gunakanlah prosesor 2.8 yang memiliki 8 channel built-in. Jadi kita itu bagian depannya tidak lagi menggunakan crossover pasif, tapi bisa menggunakan jalur aktif karena jumlah channelnya yang di prosesor 2.8 lebih banyak. Jadi pilihan ada di tangan para umat audio sekalian. Kalau kalian itu masih mau menggunakan sistemnya menggunakan crossover pasif, kita bisa menggunakan 46 MK3. Kalau kalian itu ingin semua sistemnya itu bisa dikontrol secara aktif crossovernya, kalian bisa menggunakan 2.8. Jangan dipasang dengan konfigurasi seperti ini. Saya juga bingung kenapa ini bisa terjadi, tetapi dugaan saya adalah karena ini terkait dengan promosi yang biasanya gembar-gembornya itu instalasi gratis. Jadi buat para umat audio yang memperhatikan juga, kalau kalian itu ditawarkan instalasi gratis, pastikan semua jalurnya itu mereka bisa jadikan independen dengan benar. Kalau misalnya kasusnya mobilnya itu memiliki 3 baris speaker, kalau itu tidak dilakukan, ya jangan menerima instalasi gratis tersebut. Pilihlah opsi, kalau memang saya harus menambah supaya jalur itu benar, ya itu harus dilakukan. Jadi Poison Store itu hampir tidak pernah menawarkan instalasi gratis karena masalah-masalah seperti ini kerap sekali muncul. Dan kita juga ingin menggunakan kabel yang lebih baik, meskipun pada dasarnya kabel plug and play masih tetap kita gunakan. Jadi para umat audio sekalian, kalian itu harus paham bahwa mobil itu memang bisa menggunakan kabel plug and play secara plug-plug, sehingga kita itu tidak perlu berubah konfigurasi. Tetapi jika kalian itu memiliki mobil yang cukup unik di mana jumlah speakernya lebih banyak, pastikan agar tercipta baris-baris independen sehingga bisa dikontrol dengan baik oleh si prosesor yang kalian gunakan. Dan ingat, kalau kita lihat jumlahnya itu banyak, jangan kalian pilih opsi untuk menggunakan tipe prosesor yang seperti 2.4 yang jumlah channelnya itu kurang. Itu tidak bisa dilakukan. Konsultasikan audio Anda lebih lanjut ke Poison Store jika memang diperlukan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentu saja kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe video ini supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Poison Channel.